Pelatih kiper Dewa United, Sjoerd Woudenberg, santer dirumorkan akan bergabung dengan staf kepelatihan timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih kiper asal Belanda tersebut nampak bertemu dengan Patrick Kluivert. Hal ini diketahui dari unggahan Zulkifli Syukur di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Zulkifli Syukur mengaku bahwa dirinya melakukan wawancara dengan Kluivert. Nampak juga sosok Woudenberg di unggahan tersebut. Meski begitu, belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait bergabungnya Sjoerd Woudenberg bersama Garuda. Seleksi asisten pelatih yang lokal, dan besok itu seleksi asisten pelatih fisik. Sehingga dari beberapa yang diseleksi tentu nanti akan diumumkan secara resmi oleh PSSI. Yang pasti proses seleksi itu pasti akan dipilih dari yang terbaik dari yang baik. Saat sekarang ini semua sedang seleksi, nanti hasilnya akan diumumkan oleh Ketua Umum kalau sudah memang ada hasilnya. Sementara itu, pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sebelumnya telah bertemu dengan petinggi-petinggi klub Liga 1. Lalu saya kembali ke Indonesia setelah pulang ke Belanda. Patrick Kluivert langsung menonton pertandingan Liga 1 Persija kontra PSVS Biak untuk melihat potensi dari performa yang ditampilkan. Selanjutnya, Kluivert akan menyaksikan pertandingan Dewa United kontra Persija Sabtu mendatang. Komisi 10 DPR RI telah resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia oleh Romeni, Geipens, dan Marks. Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan keinginan PSSI menaturalisasi oleh Romeni tidak hanya kebutuhan meloloskan timnas ke Piala Dunia 2026. Komisi 10 DPR RI telah resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia. Dalam rapat kerja Kemenpora bersama dengan Komisi 10 DPR RI ini, membahas persetujuan pemberian status WNI kepada 3 pemain sepak bola, diantaranya oleh Romeni, Dion Marks, dan Tim Geipens. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut naturalisasi oleh Romeni tidak hanya untuk kebutuhan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, namun untuk target jangka panjang, yakni meloloskan timnas ke Piala Dunia 2030. Namun oleh tetap diharapkan bisa menjalani debut saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang. Oleh itu jangka pendek 2026, 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk klarifikasi. Iya, kan 20 Maret dia udah main. 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi kita memaksimalkan potensi diaspora kita, bagaimana kita bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sementara kehadiran Dion Marks dan Tim Geipens disebut penting untuk Piala Asia U20 2025, Piala Dunia U20 2025, SEA Games 2025, Piala Asia U23 2026, Asian Games 2026, serta kualifikasi Piala Asia 2027. Kami membutuhkan kekuatan tambahan khusus untuk yang senior. Kita semua tahu bahwa kita kekurangan striker atau penyerang, sehingga kehadiran Ole itu bisa memperkuat tim untuk melanjutkan round ketiga yang dalam waktu dekat tanggal 20 lawan Australia dan tanggal 25 itu lawan Bahrain di GBK. Selanjutnya untuk yang 2 orang, Tim dan Dion, itu nanti akan kita persiapkan untuk SEA Games. Sumpah WNI ketiga pemain dijadwalkan akan dilaksanakan 8 Februari di luar negeri. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo melaporkan. Jersey laga tandang atau away timnas Indonesia resmi diluncurkan kemarin. Sesi pemotretan jersey anyar tersebut dilakukan di 3 negara berbeda dan melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Inilah jersey resmi timnas Indonesia untuk laga tandang atau away yang diluncurkan hari Senin. Dominan warna putih dengan aksen warna hitam dan abu-abu sebagai pembeda.
Pada bagian abu-abu tampak jelas ornamen bunga Edelweiss, gunung, dan Garuda. 3 elemen yang mewakili tema besar Indonesia Pusaka. Dalam jersey away Timnas Indonesia terbaru, latar dalam lambang perisai Garuda juga berwarna hitam. Sementara warna kaos kaki juga senada, dominan putih dengan aksen hitam dan abu-abu menyesuaikan masukan para pemain. Sesi pemotretan untuk jersey away anyar Timnas Indonesia melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Mulai dari Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Miss Hilgers, dan Sein Patinama. Pemotretan dilakukan di 3 negara berbeda. Pemirsa, Timnas Futsal Argentina berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen Futsal International Four Nations World Series 2025 setelah menahan imbang Timnas Jepang pada pertandingan terakhir dengan skor 1-1. Sementara itu, Timnas Garuda berhasil mencetak sejarah sebagai runner-up setelah berhasil melibas lawannya Arab Saudi dengan skor meyakinkan 3-0. Timnas Garuda meraih hasil membanggakan dalam turnamen Futsal Internasional Four Nations World Series 2025 yang digelar Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Melawan tim-tim hebat seperti Argentina, Jepang, dan Arab Saudi, Timnas Garuda berhasil meraih posisi runner-up. Pada pertandingan terakhirnya, tim asuhan Hector Souto berhasil melibas Arab Saudi pada laga terakhir dengan skor meyakinkan 3-0. Tampil di hadapan para pendukungnya di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Timnas Garuda tampil percaya diri dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara itu, pada pertandingan lain, tim juara dunia futsal 2016, tim Tengo Argentina, berhadapan dengan tim langganan juara futsal di Asia, Jepang. Pada pertandingan ini, kedua tim menampilkan permainan cantik dengan saling menyerang untuk mencari poin penuh. Namun kedua tim harus puas dengan hasil imbang 1-1. Hasil ini cukup memastikan bagi Argentina untuk keluar sebagai juara turnamen futsal Four Nations World Series 2025 setelah memuncaki klasemen dengan 7 poin. Disusul posisi runner-up Timnas Futsal Indonesia dengan poin 6 dan Timnas Jepang di posisi 3 dengan 4 poin. Sementara Arab Saudi harus puas di posisi terakhir tanpa membawa pulang poin dari turnamen ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencak silat masih terus mempertahankan eksistensinya di dunia olahraga bela diri. Ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2019, sejumlah padepokan masih terus mengasah kemampuan murid-muridnya untuk mencintai kesenian dan olahraga khas Indonesia ini. Dengan cekatan, pesilat-pesilat muda ini menunjukkan gerakannya di atas pentas. Diiringi musik khas, penampilan puluhan pesilat dari usia anak hingga dewasa ini patut diacungi jempol. Ya, olahraga bela diri pencak silat masih terus dipertahankan hingga saat ini. Seperti di salah satu perguruan silat di Cilincing, Jakarta Utara. Pesilat muda tetap menjadi regenerasi penting bagi dunia olahraga bela diri ini di tanah air. Di padepokanlah digembleng anak-anak, dilatih anak-anak, apakah anak-anak itu dilatih untuk melestarikan budaya maupun prestasi-prestasi seni bela diri yang kemudian mereka melakukan kegiatan event-event nasional, regional, dan lokal. Teknik dasar menjadi hal yang perlu dikuasai para pesilat. Pelatih pun harus dengan seksama mengajarkan anak didiknya, baik untuk kategori seni maupun tarung, untuk mencapai hasil yang terbaik. Kuda-kuda yang pastinya, sikap pasang, pukulan sama tendangan, itu yang pasti. Kita harus mengetahui karakteristik dari setiap siswa karena tidak semua anak itu sifatnya sama. Pencak silat tak lekang oleh zaman, seperti penuturan para pesilat muda yang mencintai seni olahraga yang satu ini. Karena pencak silat itu bisa untuk bela diri dan bisa untuk prestasi juga untuk masuk sekolah yang diinginkan.
Pencaksilat telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO sejak 2019. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia dan dapat diakui dunia internasional. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, belajar teknik bela diri yang satu ini juga bisa memperkenalkan budaya asli Indonesia. Gerakan pencaksilat yang elegan dan mematikan mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, keberanian, dan penghormatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Julianto melaporkan. Pemirsa, kapal milik Basarnas Ternate yang melakukan pencarian nelayan mesin yang meledak di perairan Oba Tidore, Maluku Utara. 7 orang selamat, sementara 3 orang meninggal dunia dan 1 kontributor Metro TV hilang. Insiden meledaknya mesin kapal Basarnas, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 anggota Basarnas Ternate dan 1 anggota Polairut Polda Maluku Utara. 1 kontributor Metro TV masih dalam pencarian. Rumah duka Baratu Mardi Majid di Kelurahan Moya Ternate Tengah diselimuti duka, khususnya ibunda almarhum Baratu Mardi Majid. Mabes Polri memberikan kenaikan pangkat luar biasa dari Baratu ke Baraka 1 tingkat lebih tinggi. Yang mati mesin di tengah laut, begitu mendekati ini terjadi pecah di lambung kapal yang digunakan, kapal SAR yang digunakan, sehingga beberapa penumpang terpental dan mengakibatkan juga meninggalnya anggota kami Baraka Baratu Mardi Haji. Polisi masih menyelidiki kapal RIP 4 Basarnas yang meledak. Ketika korban meninggal, sudah dimakamkan, 4 luka berat masih dirawat di rumah sakit, 3 korban luka ringan sudah kembali ke keluarga. Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdhani menjelaskan, penyebab ledakan belum diketahui karena korban selamat masih mengalami trauma. Sementara pencarian kontributor Metro TV serta 2 nelayan masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Puluhan ribu tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Mereka menolak rekrutmen CPNS tahun 2025 sebelum database non-ASN Badan Kepegawaian Negara R2 dan R3 dituntaskan. Aliansi Honorer Indonesia Bersatu menggelar unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta hari Senin. Menggunakan atribut lengkap, mereka mendesak pemerintah untuk menuntaskan database non-ASN Badan Kepegawaian Negara R2 dan R3. Database tersebut seharusnya tuntas pada Desember 2024, namun faktanya hingga memasuki 2025 belum tuntas. Demonstran juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer, maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Pegawai honorer berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka yang diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Berikutnya, diduga kelelahan usai mengantri gas LPG, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia. Setelah mengantri selama 1 jam, nenek penjual nasi uduk tersebut terduduk lemas hingga harus dijemput menantunya. Menurut sang adik, almarhumah sempat bolak-balik ke rumah untuk mengambil KTP agar bisa membeli 2 tabung gas melon untuk berjualan. Suasana duka menyelimuti kediaman Yoni binti Saman di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.
lansia 62 tahun itu meninggal dunia setelah pulang dari mengantri gas melon yang langka sejak beberapa hari. Yoni dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut sang adik, kakaknya mengantri untuk mengambil gas melon selama kurang lebih 1 jam, tidak jauh dari rumahnya. Yoni sempat kembali ke rumah untuk mengambil KTP demi bisa membeli 2 tabung gas untuk kebutuhannya menjual nasi uduk. Begitu mendapatkan 2 tabung gas, Yoni terduduk lemas hingga harus dijemput menantunya menggunakan motor. Namun begitu sampai di rumah, Yoni sudah tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Oleh tim medis Rumah Sakit Permata, Yoni dinyatakan telah meninggal dunia. Itu nenek emaknya Robi itu jatuh katanya, tapi bukan jatuh katanya, cuma duduk istirahat, dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, tapi saya tanya udah nggak nyaut. Tadi saya ikut mandi, bersih banget badannya, nggak kenapa-napa sama sekali, mana gemuk, saya juga heran. Ada rencana umroh kapan, sempat cerita-cerita nggak? Iya, memang dia ngomong terus, gue pengen umroh katanya, gue pengen ngumpulin duit, dia bilang gitu. Pihak keluarga memakamkan almarhum tidak jauh dari rumahnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selain itu ada mama yang mengamuk di sebuah pangkalan gas LPG bersubsidi di Tangerang, Banten. Ya, ia antri berjam-jam, mengajak anaknya hingga kelelahan, namun tak juga mendapatkan gas melon yang dibutuhkannya untuk memasak. Ibu ini mengamuk lantaran tidak mendapatkan jatah gas LPG 3 kg di sebuah pangkalan LPG di Tiga Raksa, Tangerang. Mengajak anaknya, si ibu antre berjam-jam hingga kelelahan demi mendapatkan 1 tabung gas LPG yang dibutuhkannya untuk memasak. Ratusan warga antre sejak pagi untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau gas melon. Warga mengaku sudah sepekan terakhir kesulitan mendapatkan gas melon. Meski harga di pangkalan lebih murah Rp19.000 jika dibandingkan harga eceran Rp24.000, kelangkaan LPG bersubsidi membuat warga kerepotan. Walaupun ini harganya murah, tetapi kalau dia harganya susah mendapatkan sama aja, mendingan mahal, yang penting ada di tempat. Kasihan ya sama yang jauh dari pangkalan, antri-antri dia nggak dapat utangnya. Ya itu kayak tadi nih, kita cuma kejatah kuota 100 di lokasi wilayah inilah Jalan Ciung ya, 100. Ternyata yang datang lebih dari 100, yang nggak kebagian marah-marah. Nah kan, udah sesuai antrian padahal udah dibikin. Kenapa dibikin antrian? Biar sesuai, biar nggak ada keributan pikir saya. Tapi saya udah tahu pasti bakalan ribut. Lantas biar aman, tabungnya nggak pada hilang. Karena kemarin hari pertama rusuh tabung saya hilang 1. Pangkalan gas LPG hanya mendapatkan pasokan 100 tabung gas LPG yang langsung habis dalam waktu 1-2 jam. Warga pun minta pemerintah membatalkan kebijakan larangan penjualan di tingkat pengecer karena telah menyulitkan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Pemusatan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg mengakibatkan antrian panjang di pangkalan-pangkalan gas LPG. Ibu-ibu mengantri berjam-jam sejak pagi untuk mendapatkan gas LPG, padahal kewajiban memasak di rumah masih menunggu. Antrean panjang pembeli gas melon gas LPG bersubsidi malang melintang di lini masa media sosial. Tua muda, pria dan wanita antre tanpa ada pengecualian. Seperti di pangkalan gas LPG Jalan Warujaya, Depok, Jawa Barat. Pembeli telah datang sejak pagi buta untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi 3 kg atau gas melon. Namun tidak semua beruntung. Sudah antre panjang, mereka kehabisan stok gas melon. Ini tentu merepotkan ibu rumah tangga yang harus memasak untuk keluarga, apalagi para pedagang. Biasanya sih kalau beli 19 ya kalau biasanya. Kalau di warung-warung 23, 22. Kemarin masih ada. Sekarang udah nggak ada, Bu. Sangat menyulitkan ya, Bu. Iya. Kalau jadinya nggak bisa kan kita kan buat dagang juga, buat kita susah. Jadi kan nggak bisa ini nyari-nyari. Biasanya ada juga. Tak hanya di pangkalan-pangkalan, warga juga menyerbu penjualan gas melon di SPBU.
Warga antre panjang demi mendapatkan gas melon dengan harga murah Rp16.000 di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Harganya lebih murah, namun sama saja persediaannya terbatas. Persyaratannya pun longgar, warga dapat membeli 2 tabung gas melon dengan 1 KTP atau KK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi juga terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, warga mulai kebingungan karena kehabisan stok LPG 3 kg. Sementara di Medan, Sumatera Utara, warga harus berkeliling karena ketersediaan LPG 3 kg yang kosong di sejumlah pangkalan resmi LPG. Warga Tangerang, Banten harus antre panjang demi mendapatkan jatah LPG 3 kg bersubsidi. Bahkan sejumlah warga mengeluh karena kesulitan memperoleh stok LPG bersubsidi. Meski masih ada beberapa toko yang menyediakan LPG bersubsidi, namun pembeliannya dibatasi. Ibu udah nyari sampai mana aja, Bu, tadi? Udah nyari Abang, sampai Kota Bumi, mau. Terus? Nggak ada. Ini kebutuhan gas ini buat rumah tangga, Pak? Iya. Kan kalau nggak ada gas nggak bisa masak, ayo. Konter dari jam berapa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Pagi dari jam 6. Kelangkaan gas LPG bersubsidi bahkan juga terjadi di pangkalan gas LPG resmi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Biasanya pemilik pangkalan resmi mendapat jatah dari pihak agen sebanyak 2.600 tabung setiap bulannya. Namun saat ini hanya mendapat jatah 1.500 hingga 2.000 tabung. Akibatnya para pemilik pangkalan gas mengalami penurunan omset penjualan. Cuma sekarang nih dibagi-bagi nih kalau yang warung 5. Itu untuk mensiasati minimnya gas. Iya. Tidak hanya itu, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, warga harus bersusah payah mencari ketersediaan gas karena di sejumlah pangkalan resmi gas mengalami kelangkaan alias kosong. Bahkan di salah satu pangkalan gas LPG, ratusan tabung gas 3 kg kosong karena belum menerima pasokan. Warga pun kecewa karena setiap kali datang stok gas selalu kosong. Itu memang stok nggak masuk total. Oh, itu pengaruhnya ada juga ya, Bang, ya? Makanya sering kosong-kosong gini ya? Ya mungkin. Kita apa nih, pemilik pangkalan supaya lancar dan tidak langka-langka gini? Ya kalau harapan kita ya penambahan jatahnya lah. Kalau tahun-tahun yang lewat kan dia kalau misalnya terjadi kekurangan itu kadang ada penambahan. Kelangkaan LPG bersubsidi 3 kg mendadak langka sejak 1 Februari 2025. Hal ini terkait kebijakan baru pemerintah terkait supplier resmi yang ingin menjual LPG 3 kg diwajibkan mendaftar. Kebijakan ini diambil guna mencegah penyalahgunaan LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Tim kontributor melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk tenang dan sabar ketika kesulitan mendapatkan gas LPG bersubsidi 3 kg atau gas melon. Pemerintah menginginkan subsidi yang diberikan tepat sasaran karena selama ini di Tengarai ada orang-orang yang memainkan stok dan harga LPG bersubsidi ini. Menurut Bahlil, pemerintah tidak mengurangi subsidi ataupun pasokan gas LPG bersubsidi 3 kg di masyarakat. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kebijakan baru penjualan LPG bersubsidi berimbas pada kelangkaan gas di berbagai daerah. Terkait hal ini, Dirjen Migas Kementerian SDM menyebut kebijakan ini guna mencegah penjualan LPG subsidi yang tidak tepat sasaran. Sejak diterapkan pada 1 Februari 2025, kebijakan baru penjualan LPG 3 kg telah memicu keresahan masyarakat akibat sulitnya memperoleh LPG.
Namun Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Mukhtasyar menegaskan kebijakan ini guna membenahi tata kelola LPG yang sudah berlangsung selama ini. Diketahui dalam aturan baru, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Terlebih para pengecer kerap menjual LPG di atas harga resmi. Sehingga dengan menjual LPG melalui pangkalan resmi diharapkan penjualan LPG bersubsidi bisa tepat sasaran. Kalau pengecer nggak bisa kontrol. Pengecer nggak bisa kontrol, mau jual lebih mahal, mau jual ke orang yang tidak berhak, terserah aja. Atau mau dioplos, yang ekstrim ya, terserah aja. Tapi dengan jadi pangkalan, dia menerapkan sistem kontrol. Nah, sistem kontrol itu paling rendah di pangkalan, terus agen. Sejak diberlakukannya peraturan baru, sejumlah pemilik pangkalan gas LPG bersubsidi mengeluhkan terbatasnya pasokan gas dari Pertamina. Akibatnya mereka pun kesulitan memenuhi tingginya permintaan masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah melaporkan. Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto meninjau program makan bergizi gratis di sekolah dasar di Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo juga meninjau dapur umum untuk mengetahui proses persiapan menu makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak program makan bergizi gratis di Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo meninjau sekolah dasar 05 Jati di Kecamatan Pulau Gadung. Kehadiran Prabowo disambut antusias guru dan murid yang menyantap menu berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Selain SD Negeri 05 Jati, Prabowo juga meninjau makan bergizi gratis di TK Negeri 02 Pulau Gadung. Selanjutnya, Prabowo meninjau lokasi dapur umum tempat produksi makan bergizi gratis guna melihat langsung bagaimana proses secara keseluruhan. Prabowo sempat berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak. Untuk memastikan kualitas makanan, Prabowo bertanya seputar jadwal masak. Prabowo juga memeriksa menu yang tersaji dan disusun rapi oleh petugas dapur. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri pertemuan Unbroken Kids Alliance di Roma, Italia. Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga masa depan anak-anak di tengah konflik global. Pertemuan dihadiri sejumlah menteri, duta besar, pejuang kemanusiaan, aktivis The Unbroken Kids Alliance, serta anak-anak korban perang dari Palestina dan Ukraina. Megawati yang hadir ditemani Ketua DPR RI Puan Maharani dan Arsyad Rashid selaku salah satu pendiri 5P Global Movement menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak seluruh dunia, termasuk penyintas perang Palestina dan Ukraina. Dalam momen yang penuh kehangatan tersebut, Megawati juga bertemu sekaligus memberikan semangat terhadap seorang bocah penyintas perang Ukraina, Roman Oleksin. Di sela World Leader Summit on Children Rights yang diikuti sejumlah pemimpin negara Vatikan, Presiden kelima Megawati memberi perhatian terjadinya kebakaran di Los Angeles, California. Al Gore, wakil presiden era Bill Clinton, memberikan penjelasan penyebab kebakaran yang meluas di Los Angeles. So I will tell you what the scientists tell me. The heat trapping up and trapped in the Earth system is disrupting the water cycle, and they have something called hydroclimate whiplash. Dalam kesempatan ini, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan komitmen kuatnya memberi dukungan terhadap anak-anak di zona perang. Disampaikan dalam pidato singkatnya, Ibu Megawati menyoroti bahwa dalam peperangan anak-anak sebagai pihak yang tidak berdosa seringkali menjadi korban. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena sesungguhnya anak-anak merupakan masa depan dari peradaban dunia. Saya Gede Satria dari Roma, Italia. iNews melaporkan. Ombudsman RI merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri terkait silang sekarut pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
Hasilnya, Ombudsman menemukan kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Sebagai tindak lanjut, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, Ombudsman Banten melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024. Hasilnya temuan kerugian nelayan hingga 24 miliar rupiah. Selain itu ada indikasi penguasaan ruang laut seluas 370 hektar di Kohot Tangerang, 263 bidang telah terbit dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme contrarius actus, dan terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 atau hampir 1.500 hektar dari 16 desa di 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut, yakni pagar yang tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru melakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Pemirsa, sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat keindahan alam di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Air terjun Ponot memiliki daya tarik tersendiri dan jika beruntung, pengunjung bisa melihat penampakan ribuan ekor kelelawar yang melintas di kawasan ini. Dengan ketinggian 250 meter, air terjun Ponot membuat takjub setiap pengunjung yang datang ke sini. Air terjun Ponot memiliki 3 tingkat dan menjadi air terjun tertinggi di Sumatera Utara. Ya, wisata air terjun Ponot yang berada di Desa Tangga, Kecamatan Eksongsongan, Asahan ini tak pernah sepi pengunjung. Wisatawan dari dalam maupun luar kota pun bersuah foto bersama keluarga di bawah air terjun. Jika Anda beruntung, Anda dapat melihat pemandangan langka, di mana ribuan ekor kelelawar yang mengitari bukit air terjun menjadi daya tarik wisata ini. Air terjunnya bagus. Terus? Baru kalau kita beruntung kita dapat lihat kelelawar, Bang. Kelelawar. Bagi Anda yang ingin ke air terjun Ponot, jangan lupa untuk membawa baju ganti. Karena deburan air bisa membuat pakaian Anda basah. Tetap jaga keamanan Anda dan keluarga juga ya, selama berwisata di lokasi alam terbuka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.